Tapi needs analysis yang dilakukan di bidang ESP atau English for Specific Purposes ini lebih khusus. Jadi kita harus bisa menganalisa atau mendapatkan atau mengetahui bahasa Inggris seperti apa sih yang kita perlu ajarkan kepada student kita, seperti itu. Saya pernah mengajar di satu komunitas masyarakat gitu ya, di Kepulauan Seribu. Lalu di situ macam-macam, ada tour guide, ada penjaga warung gitu ya, ada teknisi kapal seperti itu dan sebagainya. Yang mereka butuhkan itu self introduction. Mereka harus bisa menawarkan bantuan dan mengarahkan turis supaya dia tahu, misalkan memberitahu akomodasi lah, memberitahu misalkan directions for tourist destination dan sebagainya. Makanya dari segi persiapan pun needs analysis yang diperlukan dalam ESP ini lebih khusus seperti itu. Mungkin secara umum kita kalau mengajar kan ada macam-macam approach, ada yang namanya PPP gitu ya, presentation practice produce seperti itu, atau mungkin kita biasanya ada teks, selalu ada grammarnya seperti itu. Nah, kalau dalam mengajar ESP tadi kita harus fokusnya, kalau saya selalu menyebutnya itu client oriented. Kita harus spesifikkan cara mengajar kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengajar business English, misalkan kita mengajarkan cara membuat atau menuliskan email, itu yang paling dasar biasanya. Nah, tentunya kita nggak bisa hanya ngambil email yang kita punya. Beberapa minggu lalu ada mendapatkan satu insight bahwa dalam corporate itu ada istilahnya bluff method. Itu cara menuliskan email yang khusus. Ketika mengajar ESP, student itu seringkali lebih expert dari kita. Mereka dokternya kok, mereka accountantnya. Di ESP itu kita kadang harus belajar dari studentnya gitu. Kita harus open dengan hal-hal yang baru, dan itu yang biasanya menjadi challenges. Karena memang kita mengajar di banyak tempat gitu ya, kita berpartner, kita punya partnership dengan berbagai institusi seperti itu, dan juga saya juga punya partner saya pribadi gitu ya, ibaratnya ada jaringan saya pribadi. Tentunya ada beberapa tantangan. Mungkin saya mulai dengan time management, karena kita mengajar di 4 tempat, tentunya dari segi time itu kita harus bisa mengatur sendiri. Dan ingat, saya freelance, jadi kalau saya harus bisa mengatur seluruh jadwal saya sendiri. Yang kedua adalah material management. Jadi dari segi materi pun ingat, saya mengajar kelasnya itu tujuannya berbeda-beda. Maka dari segi materi pun saya harus punya database yang jelas untuk masing-masing materi. Dalam satu minggu saya bisa megang mungkin 15 kelas yang berbeda seperti itu. Mungkin saja sebenarnya, dan 15 kelas ini beda-beda. Dan itu kita harus atur dari segi materinya. Tantangan selanjutnya adalah dari konten mengajar. Prinsip yang harus kita pegang ketika kita masuk ke dalam ranah itu adalah kita nggak boleh bosan untuk yang namanya terus terbuka dengan hal yang baru. Ada student dokter gitu ya, kita harus belajar kedokteran sedikit. Saya pernah mengajar di lembaga kejaksaan seperti itu. Oke, dan itu kita harus belajar tentang hukum tentunya. Dan satu lagi adalah yang keempat, ini mungkin juga menarik, dinamika yang berbeda kalau kita ngajar student yang lebih muda dengan mereka yang sifatnya mereka ini expert kan. Jadi kita harus memposisikan mereka tidak sebagai student 100%. Kita harus juga memposisikan mereka sebagai sumber informasinya, sumber belajarnya. Kita harus seringkali humble ourselves in a way as a teacher gitu ya. Oke, bahwa ini saya nggak bisa, posisinya ini berbeda, bukan teacher dengan student. Seringkali malah itu menjadi sama-sama belajar gitu kan. Seluruh tantangan ini ya, kata kuncinya 2 itu menurut saya. Kita harus fleksibel dan kita harus adaptable. Bisa kita fleksibel dengan waktu, kita fleksibel dengan kebutuhan student, tapi kita juga bisa adaptable, bahwa kita nggak bisa, misalkan bahkan bisa saja materi yang kita siapkan itu mungkin saja kita tidak gunakan akhirnya, karena dinamika kelasnya berbeda. Tadi saya senantiasa berusaha untuk membangun jaringan saya tadi. Prinsip saya ingin membangun jaringan seluas-luasnya. Oke, ingin membangun networking seluas-luasnya. Supaya apa? Prinsipnya adalah kita ingin menjadikan kita ini, nama kita ini di top of mind dari klien atau dari student ketika memang mereka punya project tertentu. Mereka kan biasa kalau ada project mengajar, mereka akan cari orang. Dengan kita membangun jaringan seluas-luasnya, maka kita bisa memastikan bahwa top of mind mereka adalah kita gitu. Jadi apa yang dia tahu Anderson, kalau mau IELTS Anderson. Kalau saya boleh katakan
kita bisa pada akhirnya mengandalkan network kita, jaringan kita, ya sekali lagi bekerja kita seperti itu. Jadi kalau istilahnya itu let your network work for you. Tadi ketika kita sudah punya jaringan yang kuat, kita punya networking yang sudah kuat, kita punya networking yang sudah solid seperti itu, maka prospeknya jangan, kalau menurut saya very very promising, apalagi sambil misalkan kalau ada yang tertarik sambil mereka membangun tanda kutip instansi mereka sendiri atau mungkin jaringan mereka sendiri seperti itu. Yang ini kita sudah membangun jaringan yang luas dan kitanya juga berusaha juga untuk bisa jemput bola, dalam artian kita juga cepat tanggap gitu ya, kita tidak lambat, kita cepat tanggap terhadap kebutuhan. Nah itu jangan khawatir yang namanya kalau tiba-tiba nganggur 100% nganggur gitu. Kalau menurut saya sih. Dan kedepannya bahkan yang tadi, kalau misalkan saya mau membangun jaringan saya sendiri ketika nama saya sudah kuat, itu sudah pasti orang langsung dong, oh ya itu punya Anderson gitu. Nah ya, ibaratnya seperti itu. Kalau memang saya visinya adalah membangun lembaga, makanya menurut saya sih ini cukup sustainable. Kalau kita bicara pekerjaan harus sustainable. Dulu ada curriculum dan material development. Nah, itu material development itu adalah core of everything. Kalau menurut saya core dari lesson saya sekarang. Karena saya kalau harus bisa yang namanya develop material secara spesifik tadi untuk misalkan doctors, untuk nurses, untuk misalkan law practitioners, untuk lawyers. Saat ini saya sudah mengajar untuk lawyers gitu ya. Okay. Dan itu material development-nya itu yang kuat. Kemudian banyak kemampuan yang lain, assessment juga sama. Saya harus bisa buat tes toh. Saya harus bisa tahu nih, misalkan bikin scoring rubriknya. Untuk teman-teman di SMA gitu atau calon-calon mahasiswa, oke, ketika mendengar kata pendidikan bahasa Inggris dan memang ingin menjadi guru, kan saya bicara dalam konteks yang ingin menjadi, misalkan ingin melihat pendidikan. Pertama-tama saya boleh katakan bahwa kesempatan itu tidak hanya ada untuk mengajar di sekolah atau mengajar di kampus atau mengajar tempat tes atau buka tempat tes. Tidak. Saya boleh katakan adalah ketika kita masuk English Department, ketika kita masuk English Education Department, maka kesempatan untuk menjadi trainer bahkan in company based institution gitu ya. Jadi yang bukan misalnya institusi pendidikan itu sangat luas. Freelancing itu sesuai namanya, freedom-nya ada seperti itu. Jadi you can actually really enjoy the freedom sambil kamu manage your own things to do seperti